Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah di gereja kita, di gereja Isa Masih Kedung Indah. Namun karena gereja kita sedang direnovasi, maka kita akan beribadah secara online melalui Zoom. Karena itu saya berharap Bapak Ibu bisa menikmati ibadah ini meskipun hanya melalui media Zoom. Dan saya berharap supaya kita bisa berinteraksi, bisa bertegur sapa. Bapak Ibu jangan ditutup kameranya, gitu ya. Kecuali sinyal di rumah jelek, nah baru ditutup untuk lancarnya ibadah kita, ya, supaya kita bisa saling memperhatikan, saling bertegur sapa. Mohon kamera dibuka, ya. Tapi kalau ada gangguan sinyal, ya tidak apa-apa dimatikan. Itu istimewa ketika nanti kita mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya pengkhotbah tidak hanya menyampaikan firman di hadapan tulisan-tulisan saja. Puji Tuhan. Hari ini saya ada di rumah Pak Edi Wijaya, ya, meminjam tempat di sini supaya Bapak Ibu bisa tetap berinteraksi satu dengan yang lainnya. Saya jemput Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Beberapa minggu ke depan kami akan beribadah secara online. Tetapi hati kami sebagai keluarga besar Gereja Isa Masih Kedung Indah tetap menyatu satu dengan yang lainnya. Karena melalui media Zoom ini kami dapat bersatu hati memuliakan Tuhan. Meskipun kami ada di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur kepadamu, kiranya ikatan kasih di antara kami terus terjaga, terjalin dengan baik, sehingga setiap umatmu dapat terus dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh setiap pujian dan doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami semua, yang saat ini sedang berkumpul dengan keluarga kami untuk beribadah. Kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga akhir kami menyerahkan semuanya kepada-Mu. Tuhan yang menguduskan hamba-Hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan yang menguduskan kami semua di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhir. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Kristus. Tuhan, pada hari ini, hari Minggu yang cerah hari ini, kita tetap diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah. Amin, Bapak Ibu. Langsung tetap semangat, Bapak Ibu. Biar hadirat Tuhan selalu kita bisa. Kita mau bersyukur karena negara kita Indonesia telah merdeka. Itu juga atas campur tangan Tuhan. Kita mulai ujian di alam. Syukur untuk setiap bencana. Jangan-janganmu yang mulia. Jalan
kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan kasih Indonesia yang mulia. Dari bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan hati kami. Karya Tuhan ditinggikan atas seluruh dunia. Sungguh setia rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi ungkap kerajaanmu. Ucapkan atas Indonesia yang mulia Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan dari kami. Tuhan ditinggikan atas seluruh bangsa ini. Dari bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan dari kami. Karya Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan dari kami. Bagaimana Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa
Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah memberikan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sertai kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua hati kami rasakan tentang Tuhan. Kita manusia tidak kuasa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Dan cita-cita dari Shalom yang masih selalu jatuh. Kita mau terus semangat ya. Kita mau terus naikkan bersyukur Pak. Karena kita terus mau bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan, karena kita tetap semangat ya, berkursi dan kita untuk menikmati hati dan menikmati besar. Biarlah sukacita sudah tetap ada di kita. Amin. Bapak Ibu, kita mau tetap setia, kita mau menyampaikan Tuhan terus, dan kita mau seperti mereka. Biarlah sebelum firman Tuhan kita dalam pujian tetap setia.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah minggu kita melalui Zoom. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar dan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema di dalam hidup kita. Namun, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi dasar bagi hidup kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Bahkan setiap kami pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, bahkan kemampuan untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Minggu 22 Agustus 2021, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan tema Seeking God. Ya, dengan tema Seeking God. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar dari satu tema yang berjudul Seeking God, mencari Tuhan. Ya, sebelumnya kita saksikan satu video. Hacer una limpiecita por acá y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados?
acá y ya vamos a hacer esto. ¿Sabe una cosa? ¿Sí? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buen hasta día. la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan ya kisah seorang tukang cukur. Kisah seorang tukang cukur yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya. Dengan persepsinya sendiri, ya, dengan pandangannya sendiri dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena kenapa? Dia melihat di sekelilingnya masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang sakit, masih banyak orang yang menderita. Itu si tukang cukur. Tetapi dalam video yang sudah kita saksikan tadi Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ya Bapak yang memotong rambutnya ini ya, dia tidak berdebat ya, dia tidak berdebat, tetapi ya dengan hikmat dan kecerdasannya ketika dia melihat seorang pemuda yang berambut panjang ya, apa yang dia katakan bahwa tukang cukur itu tidak ada ya. Jadi kaget si tukang cukur Bapak Ibu ya, kaget bahwasanya dalam pikirannya tukang cukur itu ada, tetapi dia tidak tahu Bapak Ibu bahwa hal itu dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa di dalam dirinya Tuhan itu masih ada ya. Nah, jadi tukang cukur ini Bapak Ibu diibaratkan mewakili diri kita ya, yang saat menderita dan kesusahan kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil ya, sementara kita sesungguhnya tidak mengenal dan mungkin kita tidak dekat dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita kembali di dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan baca Bapak Ibu. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila
kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu, ayat-ayat yang sudah kita baca pagi hari ini merupakan bagian dari surat Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan di Babel. Dan surat Yeremia ini ditujukan kepada para buangan, ya, para buangan orang Yahudi, orang Israel yang tertawan sekitar tahun 597 sebelum Masehi, ditulis setahun atau 2 tahun setelah tiba di Babel. Ya, jadi surat ini Bapak Ibu menekankan tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel atau bangsa Yahudi, ya, melalui Nabi Yeremia yang berisi pengharapan kepada umat Israel, ya, soal cara hidup mereka di tempat pembuangan. Soal cara hidup mereka di tempat pembuangan. Nah, pengarahan-pengarahan itu sebagai berikut, Bapak Ibu. Pertama, mereka harus hidup secara normal. Membangun rumah, menikah, mengusahakan kesejahteraan kota di mana Allah menempatkan mereka. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal 29 ini Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya yang terakhir, kita melihat bagaimana Yeremia memberikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel, baik yang ada di pembuangan maupun yang masih tinggal di Yerusalem, ya, maupun yang tinggal di Yerusalem. Mereka harus hidup secara normal. Bapak Ibu, kalau kita bawa di dalam kehidupan kita hari-hari ini, apakah hidup normal itu sudah ada? Ya, ada yang mengatakan, baiklah kita akan hidup normal meskipun di tengah pandemi. Ya, bagus kalau kita mengatakan bahwa kita harus hidup secara normal. Memang harus hidup secara normal Bapak Ibu. Segala keadaan di sekitar kita, kita harus terima dengan hati kita, dengan hidup kita. Ya, karena semua itu, keadaan semuanya itu adalah atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Kemudian, ya, mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Nah, Bapak Ibu, zaman ya Yeremia itu banyak sekali para nabi ya palsu yang meramalkan bagaimana di pembuangannya itu ya waktunya singkat ya. Kalau 70 tahun itu waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Pandemi aja sudah mau 2 tahun, bagi kita sudah terasa lama. Apalagi 70 tahun. Ya. Tetapi banyak peramal yang mengatakan ya masa pembuangan itu singkat. Ya, singkat. Ya. Jadi Yeremia ya memberikan pesan kepada mereka bahwa jangan mendengarkan para nabi palsu itu. Ya. Bahwasanya segala sesuatu ya itu sudah Tuhan rancangkan.
mereka dibuang ke Babel pun itu adalah rencana Tuhan. Kalau kita bawa di dalam kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di media-media sosial, ya, baru-baru ini saya melihat begitu banyak peramal yang meramalkan bagaimana kedepannya seperti apa, bagaimana hidup kita seperti apa. Tapi banyak orang yang percaya Bapak Ibu. Banyak orang yang percaya. Kita jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya, setiap saat kita baca firman Tuhan, kita ikut di dalam persekutuan. Itulah, bukan di media sosial kita mencari Tuhan, ya, bukan di lingkungan kita yang serba menjanjikan, bukan. Tetapi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hanya ada di dalam Alkitab. Kebenarannya hanya ada di dalam Alkitab, ya. Di dalam ayat 8 dan 9 Bapak Ibu, kalau saya baca untuk kita, ya, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh keadaan di sekitar kita Bapak Ibu. Yang hari-hari ini kita banyak, ya, diberikan pengetahuan seperti apa ke depannya. Ya. Jangan, ya, kiranya keteguhan hati kita yaitu di dalam firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, ya, mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Nah, kita belajar bagaimana orang-orang Israel yang masih tertinggal di Yerusalem, ya, mereka masih tertinggal di Yerusalem, tetapi masih memberontak, ya, tidak taat kepada Allah. Ya, sudah tinggal di negeri sendiri Bapak Ibu, tetapi tidak percaya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya, hari-hari ini, ya, mungkin kita tidak di posisi pembuangan, mungkin kita tidak di posisi kesakitan, tetapi keadaan kita masih baik-baik saja. Apakah kita masih taat kepada Allah? Apakah kita tidak memberontak kepada Allah? Kita koreksi hidup kita Bapak Ibu. Ya. Mereka yang masih tertinggal di negeri sendiri, ya, di Yerusalem, tetapi masih tetap memberontak terhadap Allah. Bagaimana bebalnya bangsa Israel, orang Israel Bapak Ibu, ya. Jadi kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam keadaan kita saat-saat ini, jangan sampai kita memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Tidak ikut, ya, tidak ikut terlibat di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan untuk Tuhan, ya, di dalam doa, ya. Jadi kita diingatkan Bapak Ibu, ya. Dua nabi palsu, ya. Dua nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinahan dan memalsukan firman Allah. Ini adalah, ya, akibat ketidaktaatan, ya. Bagaimana, ya, nabi palsu akan menerima, ya, menerima resiko, ya, dari memberontak terhadap Allah, ya, akan dibunuh, ya. Di dalam ayat 21, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Nabi Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia
bin Manasse. Ya, mereka ini nabi palsu, Bapak Ibu. Mereka banyak menyesatkan umat Israel, ya. Memberitakan ya pesan-pesan yang bukan dari Tuhan. Ya. Pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan akan membunuh mereka, ya, memusnahkan mereka. Ya, orang-orang yang menganggap dirinya benar, orang-orang yang ya meramalkan masa depan umat Tuhan, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan palsu, mereka akan menerima ya hukuman dari Tuhan. Jangan sampai kita juga Bapak Ibu ya dinyatakan sebagai nabi palsu. Artinya kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita lupa melakukannya. Ya, tetapi kita lupa melakukannya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, baik umat Israel, baik para nabi palsu, bahwasanya kita harus benar-benar mencari Tuhan, seeking God, mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu Bapak Ibu tidak mesti di gedung gereja. Ya, tidak mesti di gedung gereja. Dimanapun kita harus mencari Tuhan. Ya, di rumah pun bisa mencari Tuhan. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan ya banyak pribadi, tidak. Ya, tidak. Ya, Tuhan itu satu pribadi, satu oknum, tetapi kasihnya, urapannya ada di mana-mana. Ya, jadi kita bisa mencari Tuhan itu di mana saja. Ya, jangan sampai kita seperti nabi-nabi palsu yang memalsukan firman Tuhan. Oke, kita teruskan Bapak Ibu. Ya, akhir dari 70 tahun, ya. Akhir dari 70 tahun penawanan, kaum sisa akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Allah akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencananya bagi mereka. Tadi saya sudah katakan bahwa Allah sudah merancangkan semuanya itu atas seizin Tuhan. Ya, dalam ayat 10 Bapak Ibu, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu dan aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Janji-janji Tuhan itu tetap digenapi. Janji-janji Tuhan itu selalu Dia genapi bagi setiap kita. Rencana Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, rancangannya di tiap-tiap pribadi kita masing-masing luar biasa. Dalam keadaan kita saat-saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Mungkin kita berpandangan seperti tukang cukur tadi, mengatakan bahwa Tuhan tidak hadir dalam keadaan saya hari ini, saat ini. Tidak Bapak Ibu, semuanya itu Tuhan sudah rencanakan, rancangkan, begitu indah, begitu baik. Ya, sakit penyakit yang kita alami, penderitaan, itu semua Tuhan izinkan untuk kita masuk di dalam rencananya yang indah. Ya. Kita boleh melihat Bapak Ibu bagaimana nubuat Yeremia. Yeremia ini adalah nabi Tuhan, ya, nabi Tuhan, ya, yang menyampaikan pesan Tuhan secara langsung bagi umat Israel. Pertama, akhir penawanan 70 tahun, Allah akan bergerak di tengah kaum sisa yang kudus. Kita harus garis bawahi kaum sisa yang kudus. Sehingga mereka akan mencari Dia di dalam doa dengan segenap hati. Ya. Akhir dari siksaan pembuangan itu, Tuhan secara langsung bergerak di tengah kaum sisa yang kudus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ya, apakah kita kudus di hadapan Tuhan seperti Allah kita adalah kudus? Ya,
hanya kita sendiri yang tahu, ya. Ya, mencari Dia di dalam doa. Seberapa sering kita mencari Dia di dalam doa. Tadi saya sudah katakan, mencari Tuhan itu tidak mesti di gereja, di dalam gedung gereja, Bapak Ibu. Di mana-mana kita boleh mencari Tuhan. Kita bisa berdoa di mana-mana. Hati kita, Bapak Ibu, hati kita itu terhubung dengan hatinya Tuhan. Dengan segenap hati kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, Allah akan mendengarkan dan menggenapi janjinya untuk memulihkan mereka. Bapak Ibu, satu hal yang kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Ya. Keadaan kita hari-hari ini terpuruk. Yakin Bapak Ibu, Tuhan akan pulihkan, ya. Roda tidak selamanya ya berputar di titik yang sama. Tidak. Dia akan berputar dan berputar. Ya. Tuhan akan memulihkan ya keadaan kita dengan prosesnya Tuhan dan menggenapi janji-janjinya di dalam hidup kita. Janjinya di dalam hidup kita. Dia akan memberikan damai sukacita. Dia akan memberikan ya damai, sukacita, pemulihan, kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Seperti di ayat ya 12 sampai ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu. Apabila kamu mencari aku, apabila kita mencari Tuhan, itu ya, apabila kita mencari Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Ya. Kamu akan menemukan aku. Kita akan menemukan Tuhan. Ya. Begitu mudah kita pahami ayat ini Bapak Ibu. Ya, di ayat 13 dan 14 ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Menanyakan Dia dengan segenap hati. Setiap saat ya mencari wajah Tuhan ya berarti Bapak Ibu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Carilah wajahku maka wajahmu kucari ya Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 Bapak Ibu. Ketika Tuhan hadir dan melawat hidup kita, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Pemulihan, kesembuhan, berkat, pertolongan, sukacita, ketenangan pasti dinyatakan. Ketika tabut Tuhan di dalam 2 Samuel 6 ayat 11 Bapak Ibu, bagaimana tabut Tuhan berada di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Bagaimana hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga itu, turun di rumah Obed ya yang ada di Edom. Jadi Bapak Ibu, kita boleh saja menghadirkan Tuhan di mana saja kita berada. Baik di keluarga kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, dimanapun. Ya, asalkan kita punya hati, punya niat mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, yaitu di dalam doa. Ya, di dalam doa. Terus kita ingatkan Bapak Ibu, terus kita diingatkan bagaimana kita ya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan di dalam keadaan kita tersendiri. Ya. Ketika Allah ingin melakukan hal-hal besar bagi umatnya, Dia akan menggerakkan mereka untuk berdoa. Ya. Dia akan menggerakkan mereka untuk berdoa secara sungguh-sungguh ya. Dan saat Allah menjawab doa-doa mereka seringkali terkait dengan rencana Allah bagi umatnya secara keseluruhan ya. Jika Allah sudah berkehendak Bapak Ibu, kalau pandemi ini ya
berakhir, itu adalah kehendak Allah. Kalaupun tidak, itu juga adalah kehendak Allah. Itu adalah rencana Allah. Kalaupun keadaan kita seperti ini, Bapak Ibu, masih dalam keadaan sakit, masih dalam keadaan susah, masih dalam keadaan menderita, ya, Bapak Ibu, itu semua adalah rencana Tuhan. Tetapi satu hal, Bapak Ibu, kita jangan pernah tinggalkan hidup untuk mencari Tuhan. Ya, jangan sampai kita seperti tukang cukur tadi, Bapak Ibu, dengan pandangannya sendiri dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi karena bukti nyata di hadapannya, ya, dibawa di hadapannya, dengan sadar, Bapak Ibu, hatinya diketuk. Ya, bagaimana perasaannya ketika pemuda tadi, bapak tadi mengatakan bahwa tukang cukur itu tidak ada. Bahwasanya dia adalah tukang cukur. Ya, tetapi keadaan semuanya itu, Bapak Ibu, sudah Tuhan atur dengan baik. Hanya saja bagaimana kita harus mencari wajah Tuhan, seeking God. Seberapa sering, ya, seberapa sering dan seberapa besar kita benar-benar dan sungguh-sungguh mencari Tuhan di mana kita berada. Kita diingatkan, Bapak Ibu, ya, kita diingatkan bahwasanya di dalam hidup ini, ya, kita perlu mencari Tuhan, ya, perlu mencari Tuhan. Baik mereka yang ada di pembuangan, baik mereka yang ada di Yerusalem, ya, harus mencari Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita disesatkan dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Ya, keadaan yang membuat kita, ya, melemah di dalam hidup ini. Ataupun kita fokus dengan keadaan kita hari-hari ini, ya, kita diingatkan, ya Bapak Ibu, baik umat Israel, baik kita saat ini, kita diingatkan untuk mencari wajah Tuhan. Waktu Tuhan tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Waktu Tuhan di dalam hidup kita tidak ada yang tahu sama sekali. Hari esok, 1 menit ke depannya, itu terus, ya, itu terus kita ingat, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita tertinggal, Bapak Ibu, dalam keadaan kita hari-hari ini. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita melupakan Tuhan atau bahkan malas mencari Tuhan di dalam doa. Ya. Jangan kita berpatokan dengan keadaan yang baik, istilahnya saya baru berdoa kalau keadaan saya dalam tenang, di sekitar saya aman. Jangan, Bapak Ibu. Kita dimanapun berada, ya, kita harus mencari wajah Tuhan. Kita harus memberi hati kita untuk mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi dasar bagi kita dan menjadi rema, bahkan menjadi berkat di dalam hidup kita, Bapak Ibu, untuk kita berjalan, ya, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di dalam Zoom ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang punya iman kuat di dalam Tuhan, ya, terbukti sampai hari ini. Keadaan apapun pasti dilewati. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, kiranya pagi hari ini firman ini menjadi berkat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini tidak hanya
sampai di sini saja Tuhan, tetapi akan merema di dalam hati dan pikiran kami dan menjadi dasar kami Tuhan untuk kami berjalan mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Berkati firman-Mu ini Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini. Kiranya kami terus ya Bapa, terus menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik. Kita merasakan jangan yang sudah diberikan. Terima kasih Bapak Marsito untuk kita beraksi. Dan dengan kasih Pak Yusuf untuk memimpin kita persembahan. Silakan. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini melalui ibadah Zoom ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tidak berkurang atas setiap kami. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa ada dan bertambah di dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu, baik itu persembahan ucapan syukur, maupun persepuluhan mereka, maupun persembahan mereka bagi pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya setiap rupiah yang sudah kami persembahkan itu menjadi sangat berguna bagi kelangsungan pekerjaan-Mu di gereja Isa Al-Masih Kedung Indah. Tuhan akan memberkati setiap kami yang sudah dengan tulus ikhlas mendukung setiap pekerjaan-Mu di gereja kami. Dan kami percaya Tuhan akan membalasnya dengan segala berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk
persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita semua untuk kita terus mencari Tuhan, karena mencari Tuhan tidak harus dalam atau tidak selamanya dalam kondisi hidup yang berada di zona nyaman, seperti yang sudah disampaikan oleh dalam pembuatan Nabi Yeremia. Mereka tetap harus mencari Tuhan kondisi apapun yang sedang dihadapi, baik susah, senang, baik dalam kondisi sedang krisis maupun tidak, bahkan kondisi sehat ataupun sakit. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mencari Tuhan. Meskipun tidak harus selalu ke gereja, ya, karena kondisi yang sedang kita hadapi selama pandemi ini, kita diberikan saran oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Demikian juga secara khusus bagi gereja kita, harusnya hari-hari ini gereja sudah boleh mengadakan ibadah sesuai dengan peraturan pemerintah. Tetapi karena kondisi gereja yang baru direnovasi, mari kita beribadah untuk sementara waktu secara online. Tetapi percayalah Tuhan hadir juga di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bersyukur kalau kita boleh menghadirkan Tuhan di rumah kita. Seperti yang sudah seringkali saya sampaikan, ketika Obed Edom menghadirkan Tuhan di rumahnya diberkati. Dan itu menjadi doa saya bagi seluruh jemaat Tuhan. Hari ini ada 34 rumah yang diberkati. Amin. Ada 30 rumah yang menghadirkan Tuhan di rumah masing-masing. Tentu saya masih sedih karena ada 25 orang lebih yang belum bisa bergabung dalam ibadah melalui Zoom. Apakah karena kendala sinyal ataukah karena hanya bisa lewat YouTube, saya tidak tahu. Tapi doa saya bukan karena kita malas, bukan karena Bapak Ibu malas bangun pagi. Saya berharap bukan seperti itu. Karena itu jaga hati kita yang terus mencari Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, minta tolong supaya pagi ini kamera HP-nya dibuka dulu. Ya, kamera HP-nya semua dibuka, kita akan berfoto dulu. Ya, silakan yang kameranya belum dibuka sebentar saja. Yang Mas Ebran atau Mbak Anit akan memotret sebentar. Ya, kalau Mbak Anit sebagai co-host dipotret dulu untuk dokumentasi kita. Ya. Ada yang masih belum lihat kameranya dibuka? Oke ya, siap-siap ya, potret dulu. Satu, ya kasih sistem yang bagus dulu. Pas maskernya dilepas dulu yang pakai masker. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, karena ini mesti ada beberapa slide. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur dan terus jaga semangat kita beribadah. Kalau kita beribadah begini kan kita bisa saling bertegur sapa. Saya bisa melihat wajah Pak Warsito dan keluarga. Saya bisa melihat wajah Ibu Tung dengan keluarga. Saya bisa melihat Pak Tuhan dengan keluarga, Bibi dan yang lain-lainnya. Ya. Mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi saya sudah memperhatikan sepanjang ibadah ini. Puji Tuhan bagi saudara sekalian, saya berharap kita tetap bersemangat menjaga hati kita, karena beberapa minggu ke depan kita masih akan beribadah melalui Zoom. Ya, biarlah kita terus bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman gereja. Yang pertama,
selama seminggu ke depan ibadah kita tetap ditayangkan secara online. Ada ibadah PDK Widya di hari Rabu. Ibu Ida dan Pak Filipus akan melayani. Kemudian pada hari Kamis ada ibadah transformasi doa. Ibu Isma dan Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto akan melayani. Dan pada hari Jumat ada KPK gabungan, Bapak Ibu Warsito akan melayani kita semua. Puji Tuhan, minggu depan ibadah minggu BL akan dipimpin oleh Bapak Yusuf Kurnianto dan firman Tuhan akan saya sampaikan. Untuk ibadah sekolah minggu dan PMPK, Bapak Ibu, teman-teman atau anak-anak bisa lihat di warta gereja yang sudah dikirimkan lewat grup WhatsApp gereja. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Saudara Risa Santopo. Kemudian Bapak Hari Kuncoro. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Johan Nadi. Dan selamat ulang tahun juga untuk Bapak I Gede Yuda. Nah, terus memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan tetaplah setia di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon dukungan doa untuk renovasi gereja kita dalam minggu ini sudah tahap pembukaan. Ya. Bisa sekali-kali lewat gereja kita. Gereja kita sedang ditinggikan di gunung setinggi 1 meter. Ya, mohon dukungan doanya supaya proses pembangunan berjalan dengan baik. Doakan para panitia pembangunan yang sudah bekerja, doakan tukang-tukang yang akan mengerjakan, doakan cuaca yang hari-hari ini mulai turun hujan supaya tidak mengganggu jalannya pembangunan, dan yang pasti terus doakan kebutuhan dana kita yang masih kurang supaya Tuhan akan memberkati gereja kita sehingga pada bulan Oktober yang akan datang gereja kita sudah jauh lebih baik dan kita bisa merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-30. Ya. Jadi kita sudah tidak muda lagi, gereja kita sudah usianya 30 tahun. Hari di ulang tahun yang ke-30 kita tetap semangat di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu saja pertemuan gereja. Kalau ada hal yang belum jelas, bisa disampaikan ke saya secara jauh melalui WhatsApp saya. Puji Tuhan, nanti beberapa pertemuan gereja yang lain akan disampaikan melalui grup WhatsApp gereja. Sekali lagi terima kasih untuk segala perhatiannya. Tetaplah sehat, tetap semangat di dalam kita mengikut dan melayani Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami bersyukur meskipun kami berada di tempat yang berbeda, meskipun jalan memisahkan kami, tetapi kami boleh dipersatukan oleh Tuhan dalam ibadah raya gereja kami pagi ini melalui Zoom. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik mempersatukan kami semua, sehingga kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling bertegur sapa satu dengan yang lain, karena segala pertolongan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu percaya setiap jemaat-Mu yang sudah beribadah diberkati melalui setiap ujian, melalui setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan, bahkan melalui doa-doa kami. Semakin menguatkan kami untuk kami terus mencari Tuhan di masa pandemi ini, sehingga kami memperoleh kekuatan baru setiap hari daripada Tuhan. Dan di tengah-tengah pergumulan, tantangan, dan kesulitan, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi putus asa, karena kami tahu ada Tuhan Yesus, Allah
Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaatmu yang mungkin hari-hari ini sedang lemah, hari-hari ini kehilangan semangat menjalani hidup ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau menguatkan mereka, Engkau meneguhkan mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam hidup. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan dalam pekerjaannya, Tuhan kedangkan tangan atas mereka, berkatilah mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga pagi hari ini ada jalan keluar, ada solusi untuk setiap perkumpulan pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau tahu ada hambatan-hambatan selama PPKM ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan berkat-Mu, bukakan terobosan-terobosan yang baru, sehingga pekerjaan kami boleh lancar dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan akan melawat mereka. Kiranya Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka, khususnya saudara-saudara kami yang lanjut usia, melawat mereka di rumah masing-masing, supaya mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk Bapak Mulyadi yang ada di Pondok Ratus Pahat, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kami bersahati dengan jemaat-Mu yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya darah-Mu yang penuh kuasa itu akan menyembuhkan, akan memulihkan, akan menyehatkan kembali Pak Mulyadi. Terima kasih Tuhan, berkatilah supaya hamba-Mu ini diberikan hati yang damai, yang tenang, sehingga hamba-Mu akan pulih seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pagi ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Pak Hari Coro, kami berdoa untuk Bapak Juhanati, kami berdoa untuk Pak Yuda. Tuhan berkati ketiga orang Bapak ini, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya. Biarlah ketika Bapak ini menjadi imam di tengah-tengah keluarga, yang boleh membawa seluruh keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, tidak kesehatan Tuhan limpahkan kepada mereka, bahkan hidup mereka boleh menggenapi rancangan daripada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Resa, berkati anak muda ini, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, pegang hidupnya, supaya dia boleh menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Tuhan memberkati masa depannya, bahkan dia boleh menggenapi rencana-rencana Tuhan yang sudah dirancang bagi hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada semuanya. Tidak lupa kami terus berdoa untuk bangsa kami yang terus berjuang melawan pandemi coronavirus, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memberkati pemerintah dalam segala upaya, sehingga tidak hanya masalah kesehatan yang diperhatikan, tetapi perekonomian masyarakat. Tuhan juga akan menolong pemerintah sehingga ekonomi boleh kembali bergerak dengan baik. Berkati kota Semarang di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkat turun atas setiap umat sepanjang minggu yang akan datang. Mereka akan bekerja baik di dalam kota maupun luar kota. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membuat berhasil. Anak-anak kami yang studi, yang mengikuti ibadah secara online, mengikuti belajar secara online, baik dari TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Tuhan akan menolong anak-anak kami, memberikan kekuatan, semangat, fokus untuk belajar dengan baik, sehingga mereka tetap berprestasi di masa pandemi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semua apabila sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan pagi hari ini, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tenagakan
buah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.